warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursiam dari Prodi D3 Akuntansi kelas 1A dengan NPM 203209057. Saya akan mempresentasikan tentang materi bab 1 sampai dengan bab 4 untuk mengisi ulangan tengah semester. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang manusia dan agama. Manusia dan agama yaitu kejadian manusia dan alam semesta. Asal-usul alam berdasarkan pengamatan modern ilmu astronomi maupun teori dengan jelas menunjukkan bahwa pada suatu saat seluruh alam semesta masih berupa gumpalan asap, yaitu komposisi gas yang sangat rapat dan tak tembus pandang. Dan juga manusia diciptakan dari gumpalan tanah dan tercantum pada surat Al-Syahad ayat 71. Berikut isinya. Idza khalaq rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Asal mula kehidupan di bumi. Nabi Adam merupakan manusia pertama di bumi dan merupakan seorang khalifah pertama yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kehidupan di bumi. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan. Teori pertama yang dapat dikenal dari Aristotle yang disebut teori abigenesis, dan setelah itu munculnya teori evolusi. Asal-usul manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menyatakan dengan tegas manusia diciptakan dari tanah, debu, tanah kering, lumpur hitam, tanah liat, dan saripati tanah. Dan manusia sendiri diciptakan secara fitrah. Sifat manusia berdasarkan agama Islam. Fitrah yaitu belum ternoda, memiliki naluri beragama atau sayang kepada orang tua, taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia dalam pandangan ilmuwan. 1. Pandangan psikoanalitik dari S. Freud. Secara hakiki terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Yang kedua, pandangan humanistik ditokohi oleh Roger Hannes, Human Athlete, dan Martin Buber. Human artinya manusia memahami secara hakiki keberadaan manusia oleh manusia dan dari manusia berdasarkan rasio atau pemikiran manusia. Pandangan behavioristik menjelaskan bahwa behavior atau tingkah laku manusia ditentukan pengaruh lingkungan yang dialami individu dan bersangkutan. Manusia dalam pandangan agama Islam. 1. Manusia dipandang sebagai makhluk yang tinggi derajatnya. Yang kedua, manusia adalah makhluk atau khalifah yang paling sempurna dan diciptakan di bumi. Yang ketiga, manusia dilahirkan dengan membawa kemampuan atau fitrah. Yang keempat, Al-Quran memberikan gambaran tentang manusia, yaitu 1. Menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin. Yang kedua, menggunakan kata basyar. Yang ketiga, menggunakan kata bani Adam dan zuriat Adam. Status, peran, dan tujuan manusia dalam kehidupan. Ada 3, yaitu pertama, status. Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan, posisi memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang menghambakan pada dirinya sendiri. Yang kedua, tujuan. Tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yaitu untuk dijadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang ketiga, peranan. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut 6 dimensi hakikat manusia. 1. Sebagai hamba Allah. Yang kedua, sebagai al-nas. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Yang keempat, sebagai bani Adam. Yang kelima, sebagai al-insan. Yang keenam, sebagai al-basyar. Arti dan ruang lingkup agama. Jenis-jenis agama menjadi 2, yaitu 1. Ditinjau dari sumbernya, dan agama dibagi menjadi 2, yaitu agama wahyu dan bukan agama wahyu. Yang kedua, ditinjau dari segi penyebarannya. Ada 2, yaitu agama misionari dan agama bukan misionari.
Kenyataannya ditemukan berbagai macam agama dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini membuktikan bahwa di bawah sistem keyakinan adalah tabiat yang merata pada manusia. Konsisten keagamaan. Manusia diciptakan dengan hati nurani yang sepenuhnya mampu mengatakan realistis secara benar dan apa adanya. Pencarian manusia terhadap manusia. Akal yang sempurna dan senantiasa menuntut kepuasan berpikir, oleh karena itu pencarian manusia terhadap kebenaran agama tak pernah lepas dan muka bumi penyampaiannya dari sebuah ajaran agama dalam sejarah kehidupan manusia dapat diketahui pada akhirnya oleh pemerintah kepuasan berpikir manusia yang hidup kemudian. Agama adalah sebuah sistem keteraturan yang mengendalikan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Bab 2 adalah Din al-Islam. Din al-Islam merupakan tatanan hidup syariah atau aturan jalan hidup ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Dan kita juga bisa menyebut agama Islam merupakan agama samawi. Terakhir, ikhtisar dari alam Islam adalah rahmat li alamin, yaitu sebagai rahmat dan nikmat bagi Allah semesta. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan agama ini dalam kesempurnaan. Ruang lingkup Din al-Islam dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Yang dimaksud hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu hubungan manusia dengan Allah ini disebut juga dengan sebagai antara makhluk dan khalik. Bentuk hubungan ini tergambar dari firman Allah Subhanahu wa taala yang bersabda, "Wa ma khalaqtu injina wal insana illa liya'buduni." Artinya, dan akan tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 51. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dari dasar mengenai kekeluargaan, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Semua konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenan dengan hubungan manusia dan hablum minanas. Yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya, yang bersabda sebagai berikut, "Alamma tara Allahu khalaqanas samawati wal arda bil haqqi iya yasya yushibu wa yati bi khalaqin jadid." Artinya, tidaklah kau berperhatian bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantikanmu dengan makhluk yang baru. Islam dalam pluralisme di Indonesia. Pluralisme memiliki pengertian majmu', asal dari plura, lebih dari satu, atau dapat diartikan plura itu adalah jamak. Secara istilah, kita bisa merujuk pada tokoh Muslim Nusantara. Pluralisme juga disebut suatu landasan sikap positif untuk menerima kemajmuan semua hal dan kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama. Kontroversi pluralisme agama ada dua, pluralisme dan kontrapluralisme. Pro-pluralisme yaitu para cendekiawi Muslim Indonesia telah terlibat dalam sejumlah diskursus tentang Islam dan pluralisme. Bertolak dari pandangan bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan atau fitrah, yang berarti cita-citanya sejajar dengan cita-cita kemanusiaan universal. Nurholis Majid berpendapat bahwa cita-cita keislaman sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia
Yang kedua, kontrapluralisme adalah berbeda dengan dua tokoh di atas yang melihat pengumpulan Islam dengan pluralisme dalam perspektif substitusi ajaran Islam. Kuntowijoyo lebih mengaitkannya dengan setting sosial budaya. Bagi Kunto, peradaban Islam itu sendiri merupakan sistem yang terbuka. Artinya, peradaban Islam menjadi subur di tengah pluralis budaya dan peradaban dunia. Meskipun demikian, peradaban dan kebudayaan Islam juga bersifat orisinil dan otentik yang mempunyai ciri dan kepribadian sendiri. Hubungan intern antara pemeluk agama dan hakikat persaudaraan. 1. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua manusia. Tetapi berbeda agama sering membuat manusia tidak rukun. Hal itu sering disebabkan oleh faktor teologis dan sosiologis. Karena kedua faktor inilah kerukunan di antara mereka tidak dapat diwujudkan, bahkan yang terjadi malah konflik. Yang kedua, dimensi teologis. Dalam agama apapun memiliki teologi yang dapat dibagi menjadi dua, teologi terbuka atau eksklusif dan tertutup inseklusif. Eksklusif beragama mengandung pengertian bahwa kelompok suatu agama menganggap bahwa keyakinan mereka merupakan keyakinan final dan keyakinan di luar merupakan sebagai kesesatan belakang karena tidak memiliki kebenaran sama sekali. Dimensi sosiologis. Dalam realis antar umat beragama, sesungguhnya keberbedaan dapat dipersatukan. Persaudaraan atau solidaritas ukhuwan dapat diciptakan di antara mereka yang berbeda. Kata ukhuwan berarti persaudaraan, yaitu perasaan simpati dan empati antar dua orang atau lebih. Adalah bab 3, yaitu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dibagi menjadi 2, yaitu 1. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci bagi umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga adalah sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau matsar. Dari kata kerja qora yaqra Qur'anan yang berarti bacaan atau sesuatu yang dapat dibaca berulang-ulang. Inilah pengertian Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan Allah memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran, yaitu dalam kosakata bahasa Arab tidak dapat dirubah walau satu huruf saja. Jika dirubah maka maknanya akan berbeda. Yang kedua, sejarah kondusif Al-Quran dan perkembangannya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kodifikasi pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah, setiap ayat Al-Quran turun langsung dihafalkan di luar kepala oleh Nabi dan diajarkan pula kepada para sahabat yang berlangsung dihafalkan oleh mereka di luar kepala. Selanjutnya, para sahabat yang hafal Al-Quran disuruh pula oleh Nabi untuk mengajarkan kepada yang lain. Pada masa Rasul, para sahabat pun menuliskan ayat yang turun pada alat-alat tulis yang mereka miliki seperti pelepah kurma, batu-batu tipis, dedaunan, kulit binatang, kemudian disimpan di rumah Rasul. Yang kedua, kodifikasi pada masa khalifah. Pada masa sahabat, Al-Quran sudah tertulis tetapi belum terkumpul dalam satu mushaf. Ayat-ayat itu masih berserakan. Isi kandungan dalam Al-Quran ada 5, yaitu akidah,
akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Yang kedua, ibadah. Segala bentuk ketaatan yang dijadikan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hukum-hukum. Perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan perintah hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Yang keempat, peringatan atau takdir. Sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka atau wahid. Yang kelima, sejarah atau kisah-kisah. Cerita mengenai orang-orang yang terdahulu dan mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mengalami kebinasaan akibat ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dan peran Al-Qur'an. 1. Yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat, sebagai rahmat dari Allah bagi umat manusia, sebagai sumber pokok ajaran Islam, sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum Islam. Yang kelima, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, sebagai penyembuh penyakit hati. Yang ketujuh, sebagai pembenar atau penyempurna kitab-kitab suci sebelum, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Keistimewaan Al-Quran ada 4, yaitu 1. Al-Quran terpelihara dari tahrif atau perubahan dan tabdil pengganti sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan bunyi inna nahu nazalna al-zikra wa inna lahu la'afizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Adapun kitab-kitab samawi lainnya seperti Taurat dan Injil telah banyak dirubah oleh pemeluknya. Yang kedua, Al-Quran terjaga dari pertentangan kontradiksi. Yang ketiga, Al-Quran mudah untuk dihafal. Yang keempat, Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang mampu untuk mendatangkan semisalnya. Al-Hadith adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan, perbuatan, dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan salah satu panduan yang digunakan oleh umat Islam dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun aktivitas yang berkaitan dengan urusan akhirat. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu Al-Quran harus lebih diutamakan terlebih dahulu ketimbang hadis karena Al-Quran bersifat hakik dan hadis bersifat zanin. Yang kedua, hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran sehingga kedudukan pasti lebih rendah dibandingkan pada nas yang dijabarkannya. Ada beberapa hadits dan atsar yang menjelaskan bahwa jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah dari hadits dan setelah itu ihtijat. Yang keempat, Al-Quran sebagai wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan hadis berasal dari hambanya. Sudah pasti jika pencipta memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hamba. Ihtijat berakar dari kata al-jud yang berarti daya kemampuan atau dari kata al-jad yang berarti kesulitan, kesukaran. Ihtijat merupakan bahasa adalah pengarahan daya dan kemampuan atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar. Kata ihtijat berasal dari bahasa Arab yaitu ihtijadat tajidun ittijahadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ihtijat dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Dalam hukum ittihad Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kittaba bil haqqi littaquma baina
khuliqna inna hasima, yang artinya sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar yang artinya hakim apabila berihtijat kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia dapat 1 pahala, atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah-masalah yang diijtihadkan. Masalah yang dituju oleh nas atau zaniyah. Hasil analisis para teolog, masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang. Aspek amalia yang zani, masalah yang belum ditentukan kadar dan kriterianya dalam nas, sebagai kaidah-kaidah zani atau masalah qiyas. Masalah-masalah yang tidak ada nasnya sama sekali, sedangkan bagi masalah yang jelas, tegas, dan perlu penelitian lebih lanjut, maka tidak jalan untuk diijtihad. Kita berkewajiban melaksanakan petunjuk nas tersebut. Macam-macam ijtihad. Ijma, kesepakatan muqtadid tentang hukum syara' dan suatu peristiwa setelah Rasul wafat. Yang kedua, qiyas, menetapkan hukum yang tidak ada nasnya dengan cara membandingkan dengan kejadian yang telah ada nasnya. Yang ketiga, ihtisan, meninggalkan hukuman yang lebih ditetapkan menuju hukum lain arena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Yang keempat, masalah mursalah, kemasalahan di mana syari' tidak mensyariati suatu hukum untuk merealis kemasalahatannya itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya. Yang kelima, uruf, suatu yang telah dikenal orang banyak dengan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Yang keenam, istisab, merupakan hukum terhadap suatu berdasarkan keadaan sebelumnya. Tingkat ijtihad. 1. Ijtihad mutlak atau mustakil, ijtihad yang menciptakan sendiri kaidah istibadnya. Yang kedua, ijtihad muntasbih, ijtihad yang menggunakan kaidah-kaidah istinbat imamnya. Ijtihad mazhab, ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungannya mazhab tertentu. Ijtihad di bidang tarjih, ijtihad yang mentarjih beberapa pendapat baik dalam satu lingkungannya mazhab tertentu. Keempat, yaitu kerangka ajaran agama Islam. Kerangka dasar agama adalah garis besar gambaran asli bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, dan kerangka agama Islam dibagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah masdar dari kata aqadah yaqidu, aqadan, dan akidatan, yang berarti kesimpulan, ikatan, bersangkutan, perjanjian, dan kokoh. Tetapi secara teknis akidah berarti iman atau percaya dan keyakinan. Akidah juga mempunyai tujuan, ada 3, yaitu 1. Menumbuhkan dan membina dasar ketuhanan yang Maha Esa, mengetahui mana yang baik dan buruk, menghindari dari hal-hal yang menyesatkan. Adapun hadis atau surat yang mencantumkan sebagai berikut. Al-Baqarah ayat 8-9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yu'minun. Yuqadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yuqadi'u illa anfusahum wa ma yubsirun. Yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya mampu menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar.
Yang kedua, syariah. Syariah berarti jalan besar. Salah. Kok dipotong? Syariah yaitu berarti jalan besar, dalam makna generik adalah keseluruhan ajaran Islam itu sendiri. Tetapi dalam teknis ilmiah, syariah mencakup aspek hukum dari ajaran Islam yang lebih berorientasi pada aspek lahir atau esoteris. Tujuan syariah menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melindungi jiwa, melindungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melindungi akal, melindungi harta, melindungi kehormatan seorang, dan melindungi rasa aman, melindungi bermasyarakat dan bernegara. Ruang lingkup syariah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dalam arti khusus yang membahas hubungan manusia dengan vertikal, tata cara dan syarat ukuran terinci dalam Al-Quran yang sunnah, misalnya sholat, zakat, puasa. Muamalah yang membahas hubungan horizontal manusia dan lingkungannya. Dalam turunan ini lebih bersifat garis besar, misalnya meningkatkan agama, bernegara, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari kata dan jamaan adalah akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku. Kata akhlak berakar dan kata khalaqa yang berarti menciptakan. Sekarang dengan kata kholik atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalaqah pencipta. Tujuan akhlak yaitu jalannya menuju surga, mendapatkan kemudahan dan kesuksesan, mendapatkan keuntungan di hari kiamat, disukai Allah, menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan membedakan dari makhluk yang lain, diterima amal ibadahnya. Nisbah antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Iman menunjukkan makna hadis akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak. Seorang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak dilandasi akidah, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. Aliran-aliran yang berkembang dalam lapangan akidah, syariah, dan akhlak, yaitu mazhab dalam bidang akidah, mazhab syariah, dan mazhab akhlak atau tasawuf. Mazhab dalam bidang akidah ada 4, yaitu 1. Al-Hururiyah. Dia adalah kelompok dari Khawarij dinisbat kepada daerah Hurura, yaitu daerah dekat Kufan di Irak. Mereka berkumpul di sana ketika mereka keluar dari perintah Ali radhiyallahu anhu. Bagi mereka tidak dinamakan beriman kecuali orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosanya. Yang kedua, Al-Murji'ah merupakan mereka mengatakan dosa tidaklah berdampak buruk bagi keimanan, sebagaimana ketaatan tidaklah membawa manfaat bagi kekafiran, tetapi ia mengatakan dosa tidaklah bodam. Yang ketiga, Mu'tazilah. Mereka adalah para pengikut Washibil Atan dan Amru bin Ubaid. Mereka dinamakan demikian karena mereka iktizal atau memisahkan diri dari majelis Imam Hasan al-Bashir. Imam Ahlus Sunnah Pen ada yang menyebutnya sebab lainnya selain itu. Al-Mu'tazilah berperan benar atau salah bimbingan wahyu yang ada di dalil akli dan nakli. Dalil ini juga pemikirannya akidah yang salah. Yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka telah mendapatkan petunjuk Allah. Qadariyah adalah perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Jabariyah adalah segala sesuatu yang semau kehendak kita sendiri. Dari mazhab akidah yang tidak boleh diikuti adalah Al-Haruriyah, Al-Murzilah, dan Al-Mu'tazilah. Sedangkan yang boleh diikuti adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, dan Jabariyah.
syariah. Mazhab syariah dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Mazhab Hanafi atau Hanafiyah, didirikan oleh Nu'man bin Tasbit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifan Hanafi. Ia wafat pada 767 Masehi. Dengan corak pemikirannya rasionalis, ia memakai dasar pemikiran Al-Quran, Al-Hadis, jima' uruf, pendapatan sahabat ihtisan. Penyebaran agama ini antara lain Afghanistan, Cina, India, Irak, Lebanon, Mesir, Pakistan, Rusia, wilayah Balkan. Yang kedua, mazhab Maliki, didirikan oleh Maliki bin Nas atau Barsha, dikenal dengan Imam Malik. Ia wafat pada 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikirannya, hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Imam Malik juga termasuk periwayatan hadis. Yang ketiga, Syafi'i, didirikan oleh Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada 767 Masehi dengan corak pemikiran konvergensi, pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Yang keempat, mazhab Hambali atau Hanabilah, didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Ia wafat pada 855 Masehi. Pada mudanya beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ihtijaj, beliau juga menggunakan hadis, mursal, dan qiyas jika terpaksa. Mazhab dalam bidang akhlak atau tasawuf dibedakan menjadi 4, yaitu tasawuf Sunni, dulunya dinamakan tasawuf teori atau nasori, karena belum menjadi bentuk tarekat ajaran berawal dari zuhud, kemudian tasawuf, dan berakhir pada akhlak. Yang kedua, tasawuf falsafi. Tokoh-tokohnya mengandung antara zauki sufi dan pandangan logika. Dalam ungkapan-ungkapan zaukiyah digunakan istilah filsafat yang disadari dari berbagai sumber. Yang ketiga, tasawuf amali atau tarekat. Dinamakan tasawuf amali adalah karena sisi amal di dalamnya lebih dominan dari sisi nashori atau teori. Akan tetapi tidak bermakna tasawuf ini kosong dari teori. Mazhab Salafi dijelaskan oleh Dr. Rohimuddin Nawawi. Tasawuf jenis ini mirip dengan tasawuf Sunni atau Nashori dalam berbagai hal, tetapi berbeda dengan tasawuf sebelumnya. Tasawuf amal atau kolektif berorientasi mengembalikan tasawuf pada model tasawuf Sunni yang berjalan saat individu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tolong sebutkan tujuan syariah dan akidah yang ada pada kerangka agama Islam. Baik, saya akan menjawabnya. Tujuan dari akidah dari kerangka agama Islam yaitu 1. Menumbuhkan dan membina dasar ketuhanan yang Maha Esa, mengetahui mana yang lebih baik dan buruk, menghindari dari hal-hal yang menyesatkan. Yang kedua, tujuan syariah. Tujuan syariah menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melindungi jiwa, perlindungan terhadap keturunan, melindungi akal, melindungi harta, melindungi kehormatan seorang, dan melindungi rasa aman seseorang, melindungi bermasyarakat dan bernegara. Mungkin ada yang bisa ditanyakan kembali? Sudah, terima kasih. Tidak ada. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.